Ya, halo. Ketemu lagi dengan channel Ngompol ya, Ngompol ngopini politik yang penuh intrik, menarik dan menggelidik. Ya, mari kita basahi otak kita untuk membahas tentang sesuatu yang sepertinya ini ditunggu-tunggu oleh para pemirsa. Ya, saya tidak akan banyak membahas tentang pernyataan Pak Jokowi soal capres yang banyak kerutan di wajah serta rambutnya putih. Ya, pasti sudah banyak yang mengupas itu. Wah, semuanya sudah berbicara masalah rambut putih dan kerutan di wajah. Nah, saya justru ingin menyoroti hadirnya Mas Gibran, Wali Kota Surakarta, di antara puluhan ribu relawan yang hadir di acara Gerakan Nusantara Bersatu di Gelanggang Bung Karno Senayan kemarin. Wah, dia ada di tengah-tengah para relawan inilah. Anak muda ini ya luar biasa betul ini. Kita harus angkat topi nih, harus angkat topi pada Wali Kota Surakarta ini. Nah, bagaimana tidak? Yang punya acara adalah relawan bapaknya, relawan Jokowi. Nah, yang hadir itu juga pendukung bapaknya. Bahkan yang berbicara panjang di panggung itu juga bapaknya. Ya, tetapi kenapa Mas Gibran tidak berada di panggung, tidak nguntit bapaknya dan di panggung supaya bisa dilihat banyak mata, beribu-ribu mata di gelanggang Bung Karno itu. Nah, kenapa? Dia ikut berjubel, berdesak-desakan berada di lapangan bersama dengan relawan. Ikut berdesak-desakan dengan para relawannya Jokowi. Nah, ini gimana nih? Apakah ini pencitraan? Apakah cari dukungan persiapan Pilkada 2024 di Surakarta? Atau Mas Gibran punya tujuan lain? Nah, ya udah. Mari langsung saja kita bedah dalam Ngompol ini. Apakah Mas Gibran ini sudah memutuskan untuk tetap membangun Solo atau punya tujuan lain dalam karier politik di atasnya gitu loh. Untuk cari dukungannya. Mari kita bedah saja pada Ngompol ngopini politik berikut ini. Ya, coba sebut anak presiden Indonesia yang mau berdesak-desakan, bersusah payah, berkeringat, berpanas-panasan bersama masyarakat umum menghadiri sebuah acara yang tampil di panggung adalah bapaknya atau orang tuanya. Ya, gimana nih? Coba cari nih. Coba ingat-ingat. Ada enggak yang begitu? Ada enggak yang anak presiden mau usrek-usrekan sama relawan berpanas-panasan ya di panggung ya, tepat di belakang orang tuanya? Nah, ya toh? Nah, ada enggak yang seperti itu? Nah, biasanya ya mereka itu ikut numpang bapaknya dan ikut berdiri di samping bapaknya atau di belakang bapaknya. Tapi Mas Gibran enggak, ada di tengah-tengah relawan, ya toh. Kalau yang lain mungkin minta jatah berbicara dan ikut memuja-muja orang tuanya supaya mendapatkan sorotan publik di sekian banyak ratusan ribu pasang mata. Nah, siapa yang suka kayak gitu? Nah, tahu kan siapa mereka yang suka nguntit bapaknya, ikut laku, melu payu kalau bahasa Jawanya lah. Itulah hebatnya Mas Gibran yang tidak mau ikut-ikutan memanfaatkan ketenaran bapaknya. Nah, ini salah satu kehebatannya Wali Kota Surakarta ini. Keberadaannya di lapangan sebagai pembelajaran. Nah, bagaimana rasanya sebagai relawan? Wah, pokoknya panas-panasan itu loh. Bagaimana rasanya sebagai pendukung sehingga ketika suatu saat dia berada di panggung bisa merasakan benar orang-orang di bawah panggung kalau dia mau acara yang diadakan di GBK itu
apa gak sekalian dimanfaatkan untuk mencalonkan diri sebagai calon gubernur DKI. Wah, itu momen bagus itu, momen bagus itu. Kalau dia mau loh, kalau dia mau sekalian dia ikut berbicara di panggung, menarik massa, itu modal untuk mencalonkan gubernur DKI 2024. Nah, dia tidak mau. Dia tidak mau. Dia ingin mempelajari hal-hal yang merasakan bagaimana rasanya jadi pendukung dan jadi relawan. Walaupun ketika desak-desakan ikut jadi korban sosoran cium pria berkumis. Saya ikut merinding, dicium laki-laki berkumis kayak saya ini kalau itu kan, wah merinding, geli. Tapi apa kemudian Mas Gibran marah-marah? Enggak marah, ya biasa aja lah. Itu biasa itu. Malah katanya sempat nyasar menuju ke lokasi acara, ya toh. Yang mungkin karena acara itu beberapa jalur menuju gelanggang Bung Karno itu dialihkan sehingga kendaraannya Mas Gibran itu malah menjauh gitu loh. Nah, itu juga menandakan bahwa Mas Gibran juga tidak menggunakan pengawalan forrider. Ya, orang gelem dikawal, alias mobil polisi di depannya. Nah, dia pengen jalan sendiri tanpa pengawalan itu loh. Nah, siapa yang harus senang dengan semua ini? Nah, siapa? Coba yang senang dengan sikapnya Mas Gibran di Senayan itu siapa yang senang? Yalah tentunya itu masyarakat Solo sana. Di kota Solo sana, masyarakat di Solo sana itu wah, mesti senang. Punya wali kota seperti itu mesti wah bangga loh. Orang-orang PDIP, ya toh, pendukung Pak Jokowi, bukan yang harus gembira mendengarkan cerita tadi. Ya kita semua rakyat Indonesia, kita harus bersyukur punya stok. Punya stok pemimpin sejak awal. Iya toh? Ya, harus begitu. Tidak selalu minta dilayani. Nah, setidaknya Mas Gibran punya mental calon pemimpin yang mau bersusah payah. Gitu. Padahal bapaknya masih menjabat sebagai presiden. Artinya Mas Gibran itu juga harus dikawal oleh Pan-Pres. Gitu. Itu seundang-undang itu, ada undang-undangnya. Artinya nanti jika selepas 2024 Gibran harus menapaki karier politiknya sendiri tanpa campur tangan bapaknya. Sudah tidak perlu atau tidak takut dengan apa yang memang harus dihadapi. Dia membiasakan diri untuk menghadapi dan menyelesaikan masalahnya sendiri. Tidak perlu membawa-bawa nama orang tuanya. Maupun menuntut berbagai fasilitas sebagai anak presiden. Ya toh? Bagi yang belum tahu, ini bagi yang belum tahu loh. Keluarga presiden itu selalu dijaga oleh Pas-Pampres. Pasukan pengamanan presiden. Itu seluruh keluarganya dijaga, itu dikawal itu. Ya Pak Presiden, Bu Irina, anak-anaknya termasuk Mas Gibran dikawal. Termasuk Mas Gibran selalu dikawal. Tetapi jika di Solo ini Pas-Pampres tidak selalu berada di dekatnya. Apalagi cuma acara-acara sekelas pemerintah kota, wah udah nggak aman gitu loh. Nah, Pas-Pampres hanya memastikan dan mengawasi keselamatan Mas Gibran. Entah itu dari jauh, entah itu langsung pengawalan melekat dan sebagainya. Pokoknya memastikan bahwa Mas Gibran diawasi dalam keselamatannya. Nah, makanya warga Solo itu jangankan bersalaman itu loh. Jangankan bersalaman ya. Minta berfoto bersama itu loh. Juga dilayani dengan sabar oleh Mas Gibran karena nggak ada pengawalan, tidak protokoler sekali itu loh. Gibran sepertinya tahu. Mungkin juga sadar diri bahwa dia kelasnya masih wali kota, ya, masih wali kota. Memimpin sebuah kota kecil seperti kota Solo di sana itu. Nah, tidak perlu pengawalan yang ketat. Iya, ditambah di Solo sana soal keamanan sendiri clear, aman di sana. Hampir tidak pernah ada kejadian mengancam keselamatan wali kota Surakarta itu. Jangankan kejadian berbahaya ke wali kota, ke masyarakat kota Solo di sana itu biasa saja, tidak ada, aman-aman saja. Begitu nyaman dan amannya di kota Surakarta itu, dipimpin oleh Mas Gibran itulah. Nah, karena memang tidak ada sejarahnya, kepala daerah sampai mengalami kejadian yang mengancam keselamatan jiwanya. Nah, cara bekerja
Mas Wali, ya, Gibran itu juga hampir mirip dengan Pak Jokowi loh. Nah, iya, dia anaknya. Ya, buah tidak jatuh tidak, buah tidak jatuh. Buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya itu. Nah, mirip-mirip gitu loh. Nah, lebih banyak Mas Wali itu, Gibran itu berada di lapangan. Ya blusukan gitu loh. Berkomunikasi dengan masyarakat melalui progres proyek pembangunan yang otomatis menjadikan dirinya tidak berada di ruangan ber-AC di kantor wali kota Surakarta sana. Gibran banyak belajar bagaimana kepemimpinan daerah dalam dunia modern. Nah, ini modal penting bagi masa depan karier politiknya dia itu. Bukan hanya masa depan karier politiknya loh, tetapi juga dampak yang diterima masyarakat. Pemimpin-pemimpin yang sering turun ke bawah ya, biasanya menguasai persoalan dengan baik. Orang mau nompo laporan tok gitu loh. Bukan hanya ABS, itu soalnya zamannya ABS. Kepemimpinan Gibran nggak ada ABS, langsung turun ke lapangan. Nah, mereka orang-orang yang tidak terlalu suka dengan panjangnya proses administrasi. Apalagi menyangkut kepentingan masyarakat luas. Wah, kudu cepet, kudu ndang rampung, tas-tas das-des gitu loh. Nah, dalam pemilu serentak 2024, kita membutuhkan pemimpin-pemimpin yang tidak hanya muda, milenial, namun juga punya effort serta visi pengembangan wilayah yang jauh lebih baik. Ya, menjadi pemimpin daerah itu bukan layaknya business as usual seperti biasanya. Kita butuh banyak terobosan yang terbaik supaya kondisi masyarakat juga mendapatkan dampak positifnya. Nah, jelang 2024 ini tahun politik ini, masyarakat malah banyak fokus memilih siapa calon presiden. Wah, pokoknya semuanya fokus ke calon-calon presiden gitu loh. Padahal membongkar siapa kepala daerah yang pas ya juga penting. Karena daerah itu ada di tangan para kepala daerah di tingkat kabupaten dan kota serta provinsi. Nah, jangan sampai karena euforia Pilpres 2024 kita lupa menyoroti kandidat-kandidat yang akan menjadi kepala daerah, baik sebagai gubernur, wali kota maupun bupati. Ya toh. Termasuk juga siapa yang kini bersiap-siap menjadi wakil rakyat kita, DPR, DPRD provinsi dan DPR kota. Dengan banyaknya pemilih, dengan banyaknya pemilihan, tentu masyarakat butuh informasi yang benar. Ya, jangan tidak mendapat informasi yang jelas, jadi malah membingungkan sendiri. Siapa calon yang layak untuk mewakili kita di legislatif, dan siapa orang yang akan kita pilih menjadi kepala daerah atau eksekutif. Nah, Solo sendiri itu, kota Surakarta kemarin, itu berhasil menggelar ASEAN Para Games. Nah, iya tuh, gede tuh di kota Solo. Yang kemarin itu Muktamar Muhammadiyah. Lalu ada Munas HIPMI. Yang ada jotos-jotosannya itu. HIPMI yang gelut itu. Dan masih banyak event lain. Kota ini sedang dan terus membenahi agar makin maju. Nah, kota Solo ini berbenah. Wah, pokoknya Mas Gibran Raka Bung Raka pokoknya berbenah di kota Solo. Semua dibangun gitu loh. Mas Wali tahu, jika tidak segera berbenah, maka akan tertinggal dengan kota-kota besar lainnya. Nah, dia juga mendorong pelaku UMKM supaya naik kelas, meningkatkan kualitas produk, dan mau memanfaatkan teknologi untuk berjualan. Istilahnya tadi naik kelas gitu loh. Ben ora nang ngisor wae dodolan kaki lima dan sebagainya. Langsung naik kelas supaya bisa ekspor dan sebagainya. Itu yang Mas Wali kerjakan saat ini. Nah, benar-benar memikirkan masyarakat kota Surakarta. Oh, bahagianya itu masyarakat kota Solo di sana itu ini bangga dan dilayani dengan baik. Nah, Mas Gibran sendiri hingga detik ini nih, belum menyatakan apa-apa loh.
Apakah tetap mencalonkan sebagai wali kota ya, 2 periode tahun 2024? Apakah akan mencalonkan sebagai gubernur Jawa Tengah, ya, Jateng 1, atau malah DKI 1? Nah, calon gubernur DKI 1 sana. Ya. Dalam berbagai kesempatan, wartawan itu mesti selalu bertanya tentang ketiga hal itu. Namun Gibran sepertinya belum memberi keputusan. Nah, Mas Wali sering menjawab masih konsentrasi di Solo. Solo itu kudu dibangun sih, kudu rampung, orang ninggal masalah neng Solo itu loh. Nah, apakah itu menandakan masih ingin jadi wali kota Solo terlebih dahulu dan membangun kota Solo untuk periode kedua? Nah, baru setelah Solo itu tertata dengan baik, jadi kota yang maju, hebat. Nah, 2029 ya, dia naik ke provinsi. Wah, sudah matang ya, Gibran itu sudah matang, sudah berpengalaman dan sudah terbukti bisa membangun kota Surakarta. Yang mungkin perlu Mas Wali sadari, mencalonkan diri itu bukan memenuhi hasrat pribadi. Orang nafsu sahwahnya politik aja. Tetapi bagaimana kita bermanfaat untuk lebih banyak masyarakat. Ya, orang mau nafsu sahwatnya untuk berpolitik jadi pejabat tinggi orang. Tapi kelihatannya Mas Gibran ini lebih bagaimana bisa bermanfaat bagi banyak masyarakat. Itulah. Nah, begitu. Ini pengkupasannya tentang Gibran seperti itu aja lah. Nah, kalau begitu saya sudahi aja ngompol ini, ya, ngopi ini politik yang menarik, makin asik, kadang-kadang menggelitik. Ya udah, sampai ketemu pada ngompol berikutnya. Salam Begawan.